Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan tansah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan salatnya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan baca Qur'annya, ditingkatkan sedekahnya, ditingkatkan sosialnya kepada sesama, ditingkatkan kasih sayangnya. Karena kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita tentang ketakwaan ini, kita akan merugi untuk selama-lamanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan agama, tuntunan hidup, syariat kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, antara subhat, antara makruh dan lain sebagainya. Tanpa ada hukum dari sunnah-sunnah Rasul, kita akan buta, tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita teruskan ngajinya surat Al-A'raf ayat 97. Nggih. 97. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina mongko ana ta padha aman ahlul qura sapa penduduk negara iku mau au ya'tiyahum saking yen to nekani ing ahlul qura paksuna apa siksa ingsun bayatan ing dalam mungso bengi wahum khali utawi ahlu Korea penduduk negara iku mau naimun padha turu kabeh. Allah dawuh apa manusia di negara-negara itu merasa aman dari siksa Allah, dari takdir Allah yang ngagetno, yang mendadak, yang tidak sempat kita menghindar, yang tidak sempat kita siap-siap, yang tidak sempat kita menjaga diri. Tidak, semuanya kalau panjenengan ini di dunia harus sampai khauf. Khauf itu apa? Takut akan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, takut siksa yang mendadak kepada kita. Tidak semua orang itu merasa aman, awake sehat, duitnya akeh, pengikutnya banyak, sehingga dia merasa aman segala kesangannya. Gini, pengawalnya juga canggih, dia merasa aman. Tidak, gini. Afa amina kata Allah. Apa mereka merasa aman? Kalau panjenengan tambah sehat, kiriman mari teko gini kan duwe utang, apa merasa aman? Gini. Pada suatu saat Allah menakdirkan kita sakit atau celaka atau kecelakaan atau apapun yang ditimpakan kepada Allah, kita tidak akan aman di dunia ini. Tidak akan merasa aman. Sewaktu-waktu Allah akan menakdirkan yang lain. Coba contohnya di Israel, kayak demikian pertahanannya, kayak demikian canggihnya, dibantu dengan negara-negara barat yang begitu super ketatnya menanggulangi serangan dari manapun. Ini dia merasa aman, dia merasa berjoget-joget di apartemen, dia merasa gembira karena memenangkan peperangan. Disikat 3 rudal 4 rudal amblas gini dan korbannya ribuan.
Tentaranya saja 2.700 yang menjadi korban, apalagi sipil. Apa dia merasa aman mati dalam keadaan demikian itu gimana? Gini. Jadi dia mengandalkan penjagaan apa ini dari makhluk Allah. Yang menjaga kita itu Allah, maka syukurlah kepada Allah. Gini, sebaik-baik penjagaan kula panjenengan gini, bukan obat, bukan dokter, bukan pengawal yang canggih, bukan harta yang kita miliki, tapi kedekatan kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah. Itulah penjagaan yang paling hebat. Apapun kita, siapapun kita, akan terserang penyakit, akan kena celaka, akan kena bencana, itu pasti akan terjadi. Au amina ana ta padha aman alul qura sapa penduduk pira-pira negara ayatiyahum saking yen to nekani sapa alul qura baksuna apa siksa ingsun lukan ing dalem waktu pagi lukan wa hum khalil tawi alul qura yal abun iku padha dolanan kabeh tatkala kita pagi bekerja bermain-main, belajar dan lain sebagainya. Apa mengira dia dalam keadaan aman? Juga tidak. Gini. Suatu-waktu akan terjadi suatu musibah yang menimpa kepada kita. Maka kita terus harus apa ini? Menurut kaidah usul fikihnya seorang mukmin itu firrojaillah. Terus berrojak kepada Allah. Berrojak itu arep-arep pitulungane Allah. Gini. Mungkin sekarang panjenengan sehat. Gini, harta melimpah, tidak kurang apapun. Nyewa pengawal bisa. Gini. Pada suatu saat gini Allah menakdirkan gini musibah kepadanya, itu pun akan terjadi. Awa aminu makrullah ana ta aman sapa ahlu qura makrullah ing kemurkaane Allah. Fala ya'manna mongko ora iman man makaru sapa tipu dayane Allah illal qaumul khasirun iku kejaba wong kang padha tuna kabeh. Kalau kita tidak gumantung tawakal nang Gusti Allah, kita akan menjadi manusia yang rugi. Kita akan diempaskan, dirusak dengan keadaan. Kita akan dirusak dengan zaman. Kita akan dirusak dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, makanya jangan merasa aman. Gini, terus khauf, terus roja, terus berharap-harap apa ini? Perlindungan dari Allah. Panjenengan tidak akan bisa terlepas dari tipu dayanya setan. Setan ini akan menggoda kita gini setiap saat. Gini. Dan tidak sendirian, dia banyak cara. Dia tahu kita tapi kita tidak tahu dia. Maka pada suatu saat kula panjenengan tergoyangkan iman kita, tergoyangkan keislaman kita tukar dengan dolanan, kita tukar dengan apa ini permainan, maka kita pun akan kalah di situ. Panjenengan bisa melihat dari mata kepala kita sendiri. Banyak orang-orang kaya yang kira-kira dimakan 7 keturunannya tidak habis kan, tapi ditumbangkan oleh Allah dengan suatu keadaan nggak sampai kepada anak, nggak sampai kepada putu. Gini. Banyak orang-orang sehat yang kuat gini. Tapi mendadak dia kena serangan jantung, kena stroke dan lain sebagainya, tidak sedikit. Gini. Banyak orang terhormat, terpandang gini. Dan suatu saat
dia ditimpa musibah oleh Allah dengan suatu kesalahan, dia menjadi orang gembel, tidak diperdulikan oleh masyarakat. Banyak orang alim yang masyhur, yang tersohor, baik di YouTube-nya, baik di masyarakat luas, salah satu ucapan, salah suatu langkah sedikit dan dilorot oleh Allah, sudah tidak diperdulikan lah. Banyak kan di media-media, di mata kita sendiri, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, orang-orang banyak seperti itu. Gini, ditimpa musibah dengan demikian, maka dia hancurlah martabatnya, hancurlah. Maka jangan sombong dengan kekayaanmu, maka jangan sombong dengan ilmumu, maka jangan sombong dengan kesehatanmu. Semuanya harus rojak, berharap-harap kepada Allah. Kuncinya satu. Apa itu? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik kesehatan, baik harta benda, baik kesempatan, baik ilmu, harus kita syukuri. Syukur juga tidak cukup untuk mengucapkan alhamdulillah saja. Alhamdulillah baru oleh kiriman. Tidak begitu. Alhamdulillah awak sehat. Tidak cukup begitu. Harus dilakukan dengan perbuatan. Jadi kayak awak sehat, ada kesempatan, syukurnya baik. Golek ilmune mempeng terse suwe. Gini kayak harta diberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Gini dibuat kebaikan, ke masjid, ke musola untuk kebaikan, diberikan ilmu, diamalkan ilmunya di khalayak agar bermanfaat untuk orang lain. Terus begitu. Kalau enggak demikian, kalau panjenengan tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dan tunggu saja tentang musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Ini peringatan Al-Quran ini peringatan Al-Quran kepada kita. Ini peringatan betul oleh Allah kepada kita. Gini. Jadi kalau panjenengan jangan sombong, gini terus berojak, gini berharap-harap atas pertolongan Allah, tetap khauf, gini hati-hati, tetap minta terus dijaga oleh Allah agar kula panjenengan terselamatkan oleh semua musibah yang menimpa. Gini. Jadi kula panjenengan kei waras, duwe mangan warak, terse sing mempeng. Kula ilmune sing mempeng. Gini. Biasa setengah juz, 40 juz. Biasa tambahan setengah mikra, sarai setengahnya saiki sarai. Ditingkatkan begitu. Itu sebagai pelampiasan syukur kula panjenengan wonten mirsani Allah. Akan ditingkatkan. Kalau orang begitu itu ditingkatkan oleh Allah. Kok pancet ayo oleh selikur, oleh likur setengah rai, itu gak meningkat syukurnya. Itu syukurnya tidak meningkat. Kalau syukurnya meningkat itu siji loro sampai 5 setengah rai maklum. Jus 7 8 9 10 11 wis sak rai. Gini wis mampu ngapalno sak rai. Jus 15 mundur bisa sak lempir setengah. Kok pancet setengah rai, itu gak ada peningkatan syukur, tapi monoton gini. Jadi begitu dalam kehidupan kula panjenengan harus tetap berpegangan kepada Al-Quran. Demikian 3 ayat yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersyukur. Syukur itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi maka mulai sekarang kita harus belajar mensyukuri yang ada. Gak usah yang tidak ada. Yang tidak ada mengharap pun di helikopter ya apa landasan itu. Gak mengharap sing aneh-aneh ngono.
Saiki bersyukur yang kita punya saja, yang kita punya saja, yang ada pada diri kita saja. Sehat, iso mangan, iso ngerokok, iso ngopi bareng, wah sudah syukur. Itu sudah syukurnya setengah mati. Zaman kula biyen mondok iku nek wis iso ngene iki. Tuku kopi sak cingkir, diseruput wong telu gentenan rokoke sak jendil, wah itu sudah nikmatnya sudah luar biasa ngene iki. Nikmate santri biyen niku ngono niku iso lungguh sampai 2 jam 3 jam di masjid ngene iki. Nah, itu suatu pertanda sebagai syukur kita kepada Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha fi ziyaratil Makkah wal Madinah wa as-salama wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ij'al min dhurriyyatina wa ij'alna min talamidana min al-ilmi wa anil khair wa al-Qur'an wa ij'alna min al-jannah wa ij'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.